perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Shalom. Selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdiri dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 Barenga yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai ibadah Minggu Trinitas ini dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama akan dituntun firman Tuhan masuk dalam ibadah ini dengan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 bait 1-3, Allah Bapa Tuhan. Kami bumi ciptaan
Hukum kasih yang menjadi dasar kehidupan umat percaya, kita akan membaca dari Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membaca hukum kasih ini, mari kita datang kepada Tuhan mengakui dosa dan kesalahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama bersyukur karena kasih setia Tuhan kepada kami, karena pemeliharaan Tuhan terhadap kami. Kami sudah Engkau ingatkan dengan hukum kasih yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Namun Tuhan, karena kelemahan kami, ketidakberdayaan kami belum bisa melakukan hukum kasih itu dalam hidup kami. Seringkali kami belum bisa mengasihi Tuhan Allah dengan ketulusan hati kami. Kami juga belum bisa mengasihi Yesus Kristus. Kami juga belum bisa mengasihi Roh Kudus. Dan kami juga belum bisa mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Seringkali kami menerapkan kasih yang Tuhan ajarkan itu sesuai dengan kasih yang menurut kepentingan kami. Namun Tuhan, kami saat ini Engkau ingatkan kami supaya kasih yang kami nyatakan dan kami praktekkan dan kami terapkan dalam hidup kami adalah kasih yang sejati. Kasih yang tidak berbalas, kasih yang tidak ditumpangi dengan kepentingan apapun. Karena itu juga kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Ketika Engkau mati menebus segala dosa adalah untuk seluruh umat manusia, tanpa Engkau membuat syarat bagi penerima kasih itu untuk siapa, tapi bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, inilah kami Tuhan, menyerahkan kami yang tidak mampu, tidak berdaya ini, kiranya Tuhan sendiri yang boleh mengampuni dosa kami, melayakkan kami untuk datang ke dalam ibadah minggu ini, sehingga kami pun juga layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam pengakuan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku semua dosa dan kesalahan kita diberikan pengampunan dosa oleh Tuhan. Dan pengampunan dosa itu juga secara sempurna kita terima oleh karena keselamatan yang dari Allah sendiri. Kita akan membacanya. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 14, karena kasih Allah itu besar bagi kita, demikian firman Tuhan itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Kita akan menyambut berita anugerah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Bapa.
setelah kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan karena kesalahan kita, maka hendaknya setiap orang percaya hidup di dalam hidup baru. Seperti petunjuk hidup baru yang akan kita baca, terambil dari Roma pasal 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Kristen di muka bumi ini. Kita akan memperbaharui iman kita melalui pengucapan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita pujikan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan membawa setiap pergumulan doa kita melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih terus memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat dan kasih-Mu itu Tuhan. Namun Tuhan, kami terus tetap memohon kepada Engkau. Kami rindu persoalan di tengah-tengah bangsa kami juga cepat berlalu. Virus corona yang ada di tengah-tengah bangsa kami dan di dunia ini juga cepat berlalu. Oleh karena itu ajar kami selaku manusia yang seringkali jatuh di dalam dosa ini untuk terus berupaya memperbaiki diri, untuk terus mendekatkan diri kepadamu dalam hubungan pribadi kami dengan Engkau. Dan kami secara khusus juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kebijaksanaan dan juga kemampuan bagi mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk bisa mengatasi virus ini. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang mereka juga berkorban
untuk tenaga, berkorban waktu, pikiran, dan juga nyawa mereka untuk terus memberikan perawatan yang terbaik bagi para pasien yang sudah terpapar maupun yang mereka ada dalam pemantauan, baik itu orang dalam pemantauan maupun pasien dalam pemantauan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, kiranya Allah sendiri, Engkau sendiri yang senantiasa memberikan perlindungan bagi mereka, memberikan semangat bagi mereka, kekuatan dan kesehatan bagi mereka, supaya para medis ini juga mendapatkan perlengkapan tubuh yang cukup, yang betul-betul aman, karena Engkau sendiri yang sebenarnya menjadi pelindung dan pengaman bagi mereka. Perjuangan mereka adalah perjuangan yang sangat besar, Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, apa yang menjadi kerinduan dan pengharapan kami, supaya perjuangan mereka itu sungguh menyadarkan bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang benar-benar belum bisa menjalankan kedisiplinan diri untuk bisa mengikuti segala aturan atau protokoler yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kiranya itu menjadi kesadaran bagi setiap warga Indonesia. Dan kesadaran itu hendaknya juga menjadikan kami semua sadar diri untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dengan hidup lebih disiplin dan mempertahankan ketahanan tubuh kami dengan menjaga kebersihan pola hidup dan pola makan kami. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing menyertai kami. Begitu juga kami berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia yang mungkin saat ini berada di dalam situasi dan kondisi kekurangan secara ekonomi karena dampak COVID-19 ini harus berhenti dari pekerjaan mereka, atau hanya separuh waktu mereka bekerja dan menerima gaji, menerima jerih payah mereka hanya sebagian dari yang sudah biasa mereka terima. Dan mungkin ada yang lebih parah dari itu, Tuhan. Tetapi kami mau membawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu, Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami, Allah sang sumber pemelihara dan berkat bagi kami. Oleh karena itu kami memohon berkat-Mu atas mereka. Engkau cukupkan semua kebutuhan mereka. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk para Polri, ABRI yang mereka juga menjaga keamanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ada banyak orang yang memanfaatkan situasi dan kesempatan ini juga untuk memperoleh keuntungan secara pribadi atau kelompok. Oleh karena itu kami mohon Tuhan juga senantiasa memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka betul-betul bisa menjaga kondisi, situasi bangsa ini dengan terus mementingkan kepentingan rakyat seluruh Indonesia. Dan Engkau sendiri yang senantiasa menolong, membantu, dan memberi penyemangat bagi mereka. Begitu juga Tuhan, saat ini kami juga diperhadapkan dengan satu masa baru, satu masa kehidupan baru, yaitu normal baru. Dan kami lihat bahwa pandemi COVID-19 ini belum berlalu, namun ketika kami diwacanakan untuk menghadapi kehidupan dengan pola baru, secara normal yang baru itu, kiranya Tuhan sendiri boleh mempersiapkan diri kami, seluruh rakyat Indonesia ini, untuk punya kesiapan mental, mempunyai sikap disiplin, patuh kepada apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan firmankan kepada kami. Dan melalui itu juga kami bisa patuh kepada pemerintah, terutama juga setiap program yang sudah diberikan dan dicanangkan. Dan juga patuh kepada prosedur kesehatan yang memang sudah ada. Dan kami meyakini bahwa hanya Engkaulah yang mampu memberikan dan memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi dalam kehidupan baru. Oleh karena itu kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini secara khusus kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang terkasih di Immanuel ini, Tuhan.
setiap jemaat kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjadi pendamping secara pribadi. Satu persatu kiranya Tuhan sendiri yang memelihara kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka tidak ada di dalam kekurangan tetapi ada di dalam berkat Tuhan. Jika memang saat ini ada jemaat yang menderita sakit, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tetapi kami membawa mereka supaya Tuhan menyehatkan mereka. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga besar almarhum Ibu Sri Suharni Heri, yang pada hari kemarin Engkau sudah memanggil pulang kembali ke pangkuan Bapa. Kami memohon Tuhan sendiri yang boleh menjadi juru penghibur, juru penguat bagi keluarga besar Bapak Heri ini. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa memelihara kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk selalu mendampingi mereka. Dan kami juga berdoa bagi jemaat yang sudah yoswa sepuh. Mereka punya semangat untuk beribadah, tetapi fisiknya mungkin itu sangat mempengaruhi. Tetapi ketika semua ibadah ini berpusat di rumah masing-masing karena pandemi COVID ini, kami juga memohon Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kesempatan, kekuatan bagi mereka, supaya dengan kesempatan inilah jemaat-Mu di sini terus menjadi jemaat yang semakin dikuatkan di dalam iman mereka dan dalam hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Begitu juga anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan atau menjalankan tes atau ujian. Kami mohon hikmat, kepandaian, kebijaksanaan yang hanya dari Tuhan. Begitu juga yang bekerja, baik bisa masuk kerja kantor ataupun melakukan tugas pekerjaannya secara online. Kami mohon Tuhan juga senantiasa menyertai. Dan kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sengaja undur dari ibadah, dari persekutuan, baik itu persekutuan yang ada di rumah secara online maupun mungkin juga persekutuan-persekutuan yang kemarin-kemarin sebenarnya sudah menjadi program di tempat ini. Kami mohon Tuhan sendiri yang boleh memberi semangat bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan di tempat ini yang Kau percaya untuk melayani Tuhan melalui jemaat ini. Kami menyerahkan majelis ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, supaya melalui jemaat ini, para majelis ini bisa melayani Tuhan dengan hati yang tulus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati juga di tengah-tengah kesibukan kerja mereka, Engkau masih mempercayakan tanggung jawab ini. Dan biarlah melalui semua itu, Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing. Para pelayan yang lain, koster, tenaga administrasi, pelayan-pelayan ibadah baik itu singer maupun organis, maupun guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus seksi, yang kami tidak bisa sebut satu persatu nama mereka, tetapi mereka begitu menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Tuhan tahu hati mereka, Tuhan tahu ketulusan hati mereka. Oleh karena itu berkatilah mereka. Demikian Tuhan segala doa kami, pergumulan kami, dan kami memohon Tuhan menyempurnakan syafaat kami ini, supaya kami juga terdidik menjadi anak-anak-Mu yang selalu membawa setiap pergumulan doa kami di dalam syafaat kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Ada firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita baca dari Mazmur pasal 54 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 2. Padamu Tuhan dan Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan yang kami wujudkan di dalam persembahan. Kami mohon Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan yang ada di tempat ini. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberikan berkat yang melimpah bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, terlebih bagi mereka yang belum bisa memberikan persembahan. Kami memohon kepadamu supaya Tuhan tetap menjadi pendamping dan pemelihara dalam kehidupan mereka. Kami juga berserah untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan yang hanya dari Tuhan. Ajar kami setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, untuk bukan hanya memberikan persembahan berupa materi, terlebih kami bisa memberikan persembahan seluruh hidup dan tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, supaya kami bisa fokus dan konsentrasi terhadap firman-Mu, sehingga firman-Mu ini bisa dan dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dengan Roh Kudus dan memampukan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dimohon duduk. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita, kitab suci kita, di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 dan 18. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 dan 18. Saya akan membacakan untuk jemaat semua. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara khusus kita merenungkan di ayat yang pertama sampai ketiga, 14 dan 18. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini disebut Minggu Trinitas. Jadi maka stolanya berwarna putih karena ini menunjukkan kesempurnaan Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang Trinitas atau Allah yang Tritunggal.
Jadi Bapak Ibu dan Saudara mungkin pernah mendengar satu lagu yang awalnya itu syairnya begini liriknya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Saya hanya mengutip itu saja, seterusnya tidak. Ya, nanti bisa dinyanyikan sendiri di rumah masing-masing setelah ibadah ini. Tapi itu apa artinya sebenarnya, bahwa Yesus itu Tuhanku, Yesus itu Allahku. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara menunjukkan satu konsep pengajaran orang Kristen tentang Tritunggal, tentang Trinitas itu. Ya. Dan karena konsep ini, karena pengajaran ini, atau karena Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang Trinitas, Allah yang Tritunggal, maka ada pandangan yang ada di luar sana, pandangan saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu ada 3. Tetapi kita selaku orang yang percaya kepada Allah yang Trinitas dan yang Tritunggal itu, apa benar begitu? Jadi sebenarnya kalau kita melihat searching di internet gitu kan, ada banyak contoh ilustrasi yang mau menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu, Allah Trinitas itu. Tetapi semua macam ilustrasi itu tidak bisa menjawab dengan sempurna, ya, dengan tuntas tentang Allah Tritunggal itu, tentang Allah Trinitas itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca dari internet gitu, saya pun melihat ada satu gambar gitu ya, satu gambar yang menarik yang menjelaskan tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal ini, segitiga begitu. Kemudian ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di tengah-tengahnya itu Allah. Jadi Anak ini bukan Bapa, Bapa ini bukan Roh Kudus, Roh Kudus ini bukan Anak. Tetapi ketiganya itu adalah Allah. Jadi itu sebenarnya menjelaskan bahwa satu hakikat, satu inti, satu substansi Allah ada di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi saudara-saudara kita mungkin itu tidak masuk akal, tetapi memang demikianlah Allah yang kita sembah. Allah yang kita percaya, bukan Allah yang bisa dimasuk akalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena gambar penjelasan ilustrasi itu gitu ya, kita mau melihat di teks yang sudah kita baca, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun atau suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang pertama, ini dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Hal yang bisa kita lihat di sini, yang pertama adalah firman itu adalah Allah. Firman Allah adalah Allah. Di Kejadian 1 ayat 13, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu melalui firman Allah dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu sudah ada sejak ketika Allah menciptakan isi dunia ini. Jadi firman itu mengatakan demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi di sini kita sudah mengenal Allah Tritunggal itu, yaitu Allah, firman Allah, dan roh Allah yang menciptakan isi dunia. Memang kata-kata Tritunggal itu tidak ada, tapi konsep dan pengajaran itu ada di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Dan yang menarik lagi kalau kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, nanti bisa dibuka di Kejadian pasal 1 ayat 26. Ketika Allah menciptakan manusia,
Dia mengatakan bahwa kita menciptakan manusia ini segambar dan serupa dengan kita. Jadi kita ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi memang ini tidak mudah untuk dipahami oleh setiap orang Kristen, tetapi bukan berarti tidak bisa. Karena pasti Allah melalui Roh Kudus itu memampukan kita untuk memahami itu. Kalau kita sudah tidak bisa memahami, ya terimalah itu dengan iman. Tetapi selaku manusia yang diberikan roh oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan, hikmat oleh Tuhan, maka kita pun akan bisa memahami itu. Dan yang menarik lagi di ayat yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini memperjelas betul bahwa Allah Tritunggal itu menjadikan dunia ini bukan hanya Allah Bapa saja, tetapi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Anak atau Allah Firman, dan Roh Kudus menjadikan isi dunia ini termasuk kita manusia. Jadi tanpa Allah Tritunggal ini, segala yang ada di dunia ini tidak akan jadi. Mungkin manusia pun tidak akan ada. Dan ini dijelaskan, dinyatakan oleh Yohanes sendiri. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang kedua adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman Allah itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman Allah itu ya Allah. Kalau saya mengatakan Maria Magdalena itu berkata-kata, berarti kata-kata saya itu ya saya. Tidak ada kesendirian, tidak terpisah dengan saya. Tapi kalau Allah kan pasti menggunakan firman Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman Allah itu bersama dengan Allah. Maka firman Allah itu ya Allah itu sendiri. Jadi jangan dipahami bahwa ketika saya berjalan bersama-sama dengan Pak Aji, saya itu disebut Pak Aji. Atau Pak Aji itu disebut saya. Enggak kan? Enggak. Tetapi firman bersama-sama dengan Allah itu tidak bisa dipahami seperti itu. Tapi dipahaminya bahwa firman dan Allah itu satu. Perkataan atau firman Allah itu ya perkataan Allah, firman Allah itu sendiri dan Allah itu sendiri. Jadi memang susah tetapi harus dipahami. Memang kadang-kadang membingungkan, tidak masuk logika, tetapi kita imani. Tetapi itulah bisa dijelaskan dengan apa? Dengan iman kita. Dengan apa yang disaksikan di dalam Alkitab. Yang ketiga, firman dan Allah itu tidak ada yang lebih dulu. Jadi perkataan Maryam dan Maryam itu tidak ada yang lebih dulu. Kalau ada perkataan Maryam, Maryamnya di mana? Kalau hanya Maryamnya saja baru perkataannya, berarti Maryam pernah tidak berkata-kata atau Maryam pernah bisu gitu ya. Ada orang yang memahaminya seperti itu. Jadi hanya ingin mengatakan bahwa kalau begitu firman Allah dan Allah itu lebih dulu mana? Enggak ada yang lebih dulu. Karena firman Allah dan Allah itu satu. Terbukti di Kejadian 1 ayat 1-3 dan seterusnya kalau kita baca bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya dan dengan roh Allah. Jadi tiga itu ternyata bersama-sama. Tidak bisa dipisahkan. Dan itu menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa sebenarnya Allah yang kita percaya itu bukan Allah yang mudah gitu ya. Karena apa? Karena kesempurnaan Allah itu tidak bisa ditangkap hanya dengan logika manusia, hanya separuh saja. Tapi untuk bisa memahami 100% tentang Allah itu tidak bisa. Tetapi kita diberi gitu ya. Kerahasiaan dan misteri Allah itu diberikan kepada kita melalui kesaksian yang ada di Alkitab. Termasuk Allah Tritunggal itu. Karena hanya di dalam iman kita bisa memahami itu. Begitu luar biasanya Allah yang kita percaya itu. Dan yang keempat, di ayat yang ke-14 itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang tadi dikatakan firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Allah itu sudah menjadi manusia dan ada di antara kita. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus itu. Pada saat itu, pada zaman itu, Yesus hidup bersama-sama dengan seluruh umat manusia. Dan karena firman Allah, jadi ya, perkataan Allah katakanlah. Tapi kalau perkataan Allah itu kan tidak kita bahasakan bahwa itu kata-kata Allah kan. Itu kata-kata manusia, kata-kata Maryam, iya. Tapi kalau Allah ya firman Allah. Firman Allah itu telah menjadi manusia dan hidup bersama dengan manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi Allah itu bisa melakukan apapun, makanya Allah pun firman-Nya itu bisa menjadi manusia. Dan ternyata itu juga disebut sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Yesus Kristus itu anak tunggal Bapa karena firman Allah menjadi manusia, dia disebut sebagai anak tunggal Bapa. Jadi anak tunggal Bapa yang tidak ada anak yang lain karena tunggal gitu. Ya Yesus Kristus itu, tapi kan tidak dilahirkan oleh Allah. Maksud Allah melahirkan gitu. Tetapi karena Allah, firman Allah yang menjadi manusia itu, kemudian Yesus itu disebut sebagai anak tunggal Bapa. Jadi dipahaminya bukan dilahirkan secara biologis, walaupun Allah memakai Maria Magdalena untuk menjadi sarana ya, menjadi manusia untuk melahirkan Yesus. Jadi sebenarnya istilah itu, jadi kayak anak tunggal Bapa itu ya, itu adalah karena firman Allah yang menjadi manusia itu. Jadi firman yang telah menjadi manusia itu ya Yesus Kristus. Maka Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia itu disebut anak tunggal Bapa. Ini penjelasan lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan menarik jika kita membaca ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Siapa dia? Yesus kan begitu. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi misalnya kalau saya memperkenalkan Pak Harso gitu ya, kan tidak mungkin, kan bisa saja saya memperkenalkan salah ya. Saya memperkenalkan Mas Ari, bisa saja saya salah memperkenalkan karena saya bukan Mas Ari, saya bukan Pak Harso. Tetapi ketika Pak Harso memperkenalkan diri sendiri kan itu lebih benar gitu ya. Keakuratannya itu ya lebih benar diri sendiri yang memperkenalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu sebenarnya saya bisa salah kalau saya memperkenalkan orang lain. Oleh karena itu di ayat yang ke-18 ini sebenarnya hanya Yesus yang dia adalah Allah, yang melihat Allah, itu yang bisa memperkenalkan Allah karena Yesus itu adalah Allah. Yesus yang adalah anak tunggal Bapa itu sendiri yang bisa memperkenalkan Allah, yaitu dirinya sendiri itu kepada manusia. Menyatakan, memperkenalkan itu kepada manusia. Tidak ada yang lain. Kalau nabi, saya pendeta bisa saja salah. Saya berkhotbah ini bisa saja kan tidak benar. Ada yang salah berapa persen gitu. Tetapi kalau sudah Allah menyatakan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus, karena Allah dan Yesus Kristus itu satu, tidak akan pernah salah karena dia memperkenalkan dirinya sendiri. Ya. Jadi mempertegas ayat yang ke-18 ini. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya melalui Yesus. Artinya Yesuslah yang menyatakan dirinya sendiri bahwa dia itu Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga sebenarnya Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama dengan kita saat ini, memimpin kita, memberi hidup dan semangat kepada kita, berkarya atas kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang kadang-kadang kita itu sok mikir, kok iso ya gitu. Padahal aku ini sok ndak pede, aku ini sok ndak mampu, tapi kok bisa. Saya ini nggak pintar melayani, tapi kok Tuhan pakai saya melayani di jemaat ini. Ini siapa yang bekerja? Ya Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus ya yang bekerja pada diri kita ya sama saja Allah yang membimbing kita. Yesus Kristuslah yang membimbing kita, bukan yang lain lagi. Yaitu ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di Minggu Trinitas ini kita sebenarnya diingatkan supaya kita tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah putus asa gitu ya, untuk terus mendalami iman kita kepada Allah yang Tritunggal, yang Trinitas itu. Karena itu menunjukkan bahwa Allah kita yang kita sembah dan kita percayai itu Allah yang betul-betul sempurna di dalam ketritunggalannya, yaitu di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka sebenarnya Allah yang Tritunggal itu menciptakan kita segambar dengan Dia gitu ya, supaya kita pun sebenarnya bisa mewujudkan Allah yang Tritunggal itu dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita bisa mewujudkan diri itu lebih baik, lebih sempurna seperti Allah yang menciptakan kita. Jadi jangan pernah menghindari bahwa sebenarnya Allah itu ingin membimbing kita menjadi lebih baik, lebih sempurna. Makanya kalau diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan, sebentar lagi Tuhan, jangan sekarang, saya belum siap. Loh, siapa tahu kan Tuhan memakai kita akan lebih baik, lebih sempurna gitu ya. Kalau sempurna ya enggak, tapi artinya mengarahkan hidup kita yang lebih baik itu ke sana, ya jangan pernah menghindari. Itu artinya bahwa sebenarnya Allah ingin menunjukkan kesempurnaannya itu melalui ciptaannya, yaitu manusia. Karena hanya kepada manusia Allah itu bisa menunjukkan kesempurnaannya itu, bukan kepada ciptaan lain. Kiranya firman Tuhan ini semakin memperkuat iman kita kepada Allah Trinitas. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus yang senantiasa membimbing menyertai kami. Kami bersyukur karena karya Roh Kudus-Mu saat ini yang ada bersama-sama dengan kami, itu menguatkan kami ketika kami terus mempercayai Allah Bapa dan Allah Anak di dalam hidup kami. Dan kami juga mempercayakan firman-Mu ini untuk terus tumbuh dan hidup di dalam diri kami, dan memampukan kami untuk mewujudkan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Supaya kami tidak pernah patah semangat, apalagi ketika kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang tidak menerima kepercayaan kami terhadap Allah Tritunggal, kepercayaan dan iman kami terhadap Allah Trinitas. Tetapi biarlah itu menjadi kesempatan bagi kami untuk terus bersaksi tentang Tuhan, tentang Injil Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Tritunggal, Allah yang Trinitas, Allah yang esa tetapi mempunyai 3 pribadi, Allah yang satu hakikat dan satu esensi tetapi mewujud dalam 3 pribadi. Karena itu adalah kesempurnaan-Mu ya Tuhan, untuk memperkenalkan kepada kami manusia ciptaan-Mu. Dan terima kasih karena di hari ini Engkau sudah memperkuat kami melalui kesaksian Rasul Yohanes, melalui Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dan 18 ini. Kami bersyukur atas semua itu. Dan kami bersama-sama setelah ini akan mengakhiri ibadah kami ini dan kembali kepada setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan menguatkan kami. Dan kami mengakhiri doa kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 246, bait 1 sampai 3. Ya Allah yang Maha Tinggi.
jemaat kami mohon berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan jemaat bisa bersama-sama menyatukan hati untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dengan terus percaya kepada Allah Trinitas. Dan masing-masing jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku. Kidung 410 bait 1. Jemaat dimohon duduk kembali dan mengambil saat teduh secara pribadi. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, ku percaya. Sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik hanya buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan kita nyatakan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat